Setidaknya pasti tahu dong dengan cuplikan video tadi? Yap, lagu Gajah karya Muhammad Tulus Rosyidi atau yang biasa kita kenal dengan nama Tulus. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lagu ini dengan pendekatan stilistika. Nah, apa itu pendekatan stilistika? Pendekatan stilistika merupakan pendekatan yang meneliti penggunaan bahasa dan gaya bahasa atau majas di dalam karya sastra. Menurut Sujiman, stilistika sangat penting bagi studi linguistik maupun studi kesusastraan. Stilistika dapat memberikan sumbangan penelitian gaya bahasa yang merupakan unsur pokok untuk mencapai berbagai bentuk pemaknaan karya sastra. Karena karya sastra tidak lepas dari penggunaan gaya bahasa yang indah. Gaya bahasa atau majas yang digunakan yaitu majas perbandingan, majas pertentangan, majas sindiran, dan majas penegasan. Yuk kita simak dulu bait pertama pada lirik lagu ini. setidaknya punya 70 tahun. Pada bagian ini terdapat majas perbandingan dan majas penegasan. Majas perbandingannya yaitu majas elipsis. Elipsis merupakan penghilangan satu atau beberapa unsur kalimat yang dalam susunan normal unsur tersebut seharusnya ada. Contohnya pada lirik setidaknya punya 70 tahun dan berkumpul bersama sampai ajal. Lirik-lirik tersebut menghilangkan suatu unsur gramatikal dalam kalimat atau konteks luar bahasa seperti subjek dan predikat. Apabila menggunakan subjek dan predikat, maka akan menjadi kamu setidaknya punya 70 tahun dan kita berkumpul bersama sampai ajal. Lalu terdapat pula majas penegasan, yakni majas aliterasi pada bagian berkumpul bersama. Karena pada bagian ini menggunakan repetisi konsonan pada awal kata secara berurutan. Selanjutnya pada bait lagu kedua. Besar dan berani berperang sendiri. Terdapat majas perbandingan, yaitu majas alegori pada lirik yang aku hindari hanya semut kecil, karena mengandung sifat-sifat moral atau spiritual manusia yang dikisahkan dalam perlambangan sebagai objeknya. Biasanya terdapat dalam kisah binatang yang disebut fabel. Dan majas hiperbola pada lirik, otak ini cerdas kurakit berangka, dan wajahmu tak akan pernah kulupa, mengungkapkan sesuatu dengan melebih-lebihkan. Selanjutnya pada bait lagu ketiga. Waktu kecil dulu mereka menertawakan. Terdapat majas perbandingan, yaitu majas alegori pada bagian mereka panggilku gajah. Sama seperti sebelumnya, terdapat sifat-sifat manusia yang dikisahkan dalam perlambangan sebagai objeknya. Lalu ada majas pertentangan, yaitu majas antitesis pada lirik, kini baru ku tahu puji di dalam olokan, karena mengandung perbandingan antara dua antonim. Lalu terdapat majas perbandingan, yaitu majas metonimia pada lirik, jabat tanganku panggil aku gajah, karena menyandingkan merek atau istilah sesuatu untuk merujuk pada benda umum. Selanjutnya pada bait lagu keempat. Kau temanku, kau doakan aku. Terdapat majas perbandingan, yaitu majas sinekdok pada lirik, bila jatuh gajah lain membantu, karena majas ini menyebutkan bagian sebagai pengganti nama keseluruhan atau kebalikannya. Lalu ada majas metonimia pada lirik, tubuhmu di situasi rela jadi tamengku, karena menyandingkan istilah sesuatu untuk merujuk pada benda umum. Selanjutnya pada bait lagu kelima. Kecil kita tak tahu apa-apa. Terdapat majas sindiran, yaitu majas ironi pada lirik, kecil kita tak tahu apa-apa, dan wajar bila terlalu cepat marah.
Karena pada bagian ini walaupun terdengar seperti pujian, tapi sebenarnya bermakna negatif atau menyindir. Lalu terdapat majas pertentangan, yaitu majas antitesis pada lirik yang terburuk kelak bisa jadi yang terbaik, karena menggunakan gaya bahasa yang mengandung perbandingan antara dua antonim. Nah, dapat kita simpulkan bahwa lagu ini mengandung berbagai majas, yaitu majas perbandingan, majas pertentangan, majas sindiran, dan majas penegasan. Baik, sekian dulu pembahasan mengenai lagu ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.